Selamat malam. Perkenalkan saya Haikal Fadilah, NIM 111122076. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis geokimia pada batuan vulkanik Sungai Ampalas. Untuk latar belakangnya, penelitian ini dilakukan pada batuan vulkanik yang tersingkap di sekitar Sungai Ampalas, bagian hilir, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Majumu, Sulawesi Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses magmatik yang mempengaruhi pada pembentukan batuan vulkanik, serta keterdapatan unsur radioaktif di Sungai Ampalas dengan menggunakan analisis geokimia. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi studi awal untuk analisis proses akumulasi mineral radioaktif dalam batuan di Sungai Ampalas. Metodologi yang digunakan. Penelitian ini dibatasi pada satuan batuan dari satuan intrusif void senit, satuan lava phonolitoid, dan satuan lava voiditoid. Sampel diambil dari singkapan batuan pada masing-masing satuan batuan di sekitar Sungai Ampalas bagian hilir. Sampel ini diambil secara acak pada setiap lokasi yang menunjukkan perubahan fisik pada batuan yang diamati di lapangan. Nah, kemudian analisis geokimianya itu menggunakan 16 sampel dengan menggunakan metode X-ray fluorescence atau XRF. Diuji pada Laboratorium Penguji XRF PT BGN Batan. Analisis geokimia XRF bermanfaat untuk mengetahui komposisi wall rock dari sampel batuan Sungai Ampalas, baik unsur utama maupun unsur minor dan jejak. Seluruh sampel dalam penelitian ini telah mengalami proses paukan dan alterasi hidrotermal. Nah, untuk pembahasannya, setelah dilakukannya analisis geokimia, kemudian diterapkanlah pada diagram MgO versus Na2O plus K2O. Nah, pada variasi komposisi SiO2 dan MgO dalam sampel batuan vulkanik Sungai Ampalas menunjukkan kelompok batuan intermediate. Secara umum, variasi tersebut mengidentifikasikan adanya proses fraksionisasi kristal dalam magma. Hal ini diperkuat dengan pola data geokimia MgO versus Na2O plus K2O yang menunjukkan tren berbanding terbalik. Seiring berjalannya proses diferensiasi, komposisi MgO mengalami penurunan dan komposisi Na2O plus K2O mengalami peningkatan. Rata-rata komposisi NaO2 dan K2O adalah 4,78 sampai 4,98% massa. Batuan vulkanik Sungai Ampalas bersifat tidak jenuh silika atau undersaturated. Pengkayaan K2O dalam batuan sangat berhubungan dengan unsur-unsur incompatible, termasuk unsur radioaktif. Kandungan K2O dalam batuan akan cenderung berbanding lurus dengan kandungan radioaktifnya. Kemudian pada diagram SiO2 versus Na2O plus K2O itu menunjukkan adanya variasi dari seri magma suatu kompleks batuan vulkanik. Hasil analisisnya alkalinitasi batuan melalui perbandingan K2O dan Na2O pada sampel batuan vulkanik menunjukkan adanya versi seri magma alkalin. Sampel batuan juga menunjukkan rentang afinitas kal-alkalin hingga sonitik. Batuan tipe alkalin dengan rentang afinitas yang bervariasi umumnya dalam tataan tektonik yang memiliki alas kerak kontinen. Tidak ada korelasi khusus antara seri magma jenis litologi, tetapi analisis lebih lanjut antara hubungan litologi dan yang telah diketahui umur relatifnya dengan seri magma dapat menjadi metode untuk mengetahui urutan fase magmatis yang terjadi di dapur magma bawah permukaan pada Sungai Ampalas. Nah, kemudian ini ada diagram BA per T atau TH versus THNB yang menunjukkan adanya pengaruh kerak bagian bawah. Pola perbandingannya menunjukkan variasi horizontalitas yang menunjukkan bahwa kontaminasi dominasi berasal dari kerak bagian bawah atau lower crust. Data tersebut semakin memperkuat indikasi keterlibatan proses kontaminasi kontinen dalam pembentukan batuan vulkaniknya, yang kemudian juga mempengaruhi akumulasi mineral radioaktif di batuan vulkanik Sungai Ampalas. Penelitian terdahulu disebutkan ada kelompok batuan phonolite dan nephelenite memiliki rata-rata kelimpahan TH sebesar 17,1 ppm dan uraniumnya sebesar 6,5 ppm dan K-nya sebesar
5,78 persen. Sampel batuan vulkanik dari hilir Sungai Amplas memiliki kelimpahan rata-rata unsur radioaktif berturut-turut sebesar 130,7 ppm, 20,3 ppm, dan 4,98%. Tingginya nilai rata-rata kelimpahan uranium dan thorium di hilir Sungai Amplas diinterpretasikan akibat pengaruh kerak bagian bawah sebagai kontaminan dalam proses diferensiasi magma. Nah, kemudian aplikasi dari mineral-mineral radioaktif yang ditemukan dalam analisis geokimia itu berupa uranium dan thorium dapat berpotensi besar sebagai bahan bakar nuklir. Uranium terutama dengan isotop yang U-235 merupakan bahan bakar utama dalam reaktor nuklir konvensional yang menghasilkan energi melalui proses fisi. Kemudian pada thorium tidak bersifat fisi langsung tapi bersifat subur, artinya dia dapat menyerap neutron dan berubah menjadi uranium. Kemudian kesimpulannya, pada batuan vulkanik pembawa mineral radioaktif di Sungai Amplas menunjukkan karakteristik geokimia berupa alkalinitas yang tinggi, alkali hingga sosinitik, dan menunjukkan adanya pengayaan mineral radioaktif. Proses magmatik yang berperan dalam pembentukan batuan pembawa mineral radioaktif ini antara lain fraksionisasi kristal yang terdiri atas fraksionisasi leusit dan alkali feldspar lainnya. Kemudian interaksi magma yang menembus kerak kontinen bagian bawah menyebabkan terjadinya diferensiasi berkelanjutan yang mendukung akumulasi uranium dan thorium dalam batuan. Ini untuk daftar pustakanya, dan sekian dari apa yang saya jelaskan. Jika ada salah kata, mohon kasih kritik dan sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.